wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang sakit tidak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita berdoa lebih dulu ya. Kita silakan disiapkan. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi ya. Semangat. Sebelumnya jalan SMK dulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Taruna Bangsa Bisa hebat. Adimas Reza. Khairul Najwa. Hadir. Nur Kalimatun. Dunia sudah rapi semua ya. Dunia rapi, tidak ada sampah yang ada di bawah. Ya, dipastikan saya ingatkan untuk keselamatan kerja K3. Jangan sampai ada tumpahan air, ya, kabel-kabel yang terkelupas. Jaga ya, kabel terkelupas ya. Tangannya jangan dimasukkan colokan listrik ya. Kamu bukan manusia listrik ya. Dipastikan aman ya. Pada waktu nanti menggunakan monitor yang menggunakan komputer nanti jangan terlalu dekat dengan mata. Ini biar matanya tidak sakit. Pastikan keamanannya. Dan saya mulai materi pada pelajaran kali ini adalah mengenai menghitung biaya produksi. Tadi malam sudah ada yang membaca bahan ajarnya? Pasti. Ada yang baca ya? Ya. Nah, coba nanti tak. Sebelumnya tak kasih motivasi belajar. Semangat. Apa tadi bacanya? Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini peta konsepnya. Nah, kita sudah sampai ke menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu menyusun rencana produksi meliputi menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk, dan menghitung biaya produksi. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan menghitung biaya produksi atau harga pokok produksinya. Tujuan pembelajaran selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran nanti kalian diminta untuk dapat membangun sikap perhatian dan rasa ingin tahu. Perhatian itu maksudnya memperhatikan pelajaran, memperhatikan temannya, dan juga punya rasa ingin tahu. Jika tidak paham atau kurang paham boleh bertanya. Pretest. Abu Riza. Hadir ya. Yang dimaksud biaya produksi apa, Mas? Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu benda. Biaya dikeluarkan untuk memproduksi suatu benda atau suatu produk. Reva, betul apa tidak? Betul. Disampaikan Abiza. Betul. Ada yang menyalahkan enggak? Betul, Pak. Nah, betul ya. Biaya produksi itu berkaitan dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, dalam hal ini nanti kita akan menghitung biaya produksi CPU sesuai dengan proyek kalian. Pasti mengubah. Lain hal, elemen biaya produksi. Coba apa? Elemen biaya produksi. Yang pertama,
biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Dan lanjut ke pertanyaan pemantik. Ini gambar apa? Gambar sih? Kira-kira harganya berapa ya? Kira-kira 5 juta. 5 jutaan. Itu ada lampu-lampunya ya? Ya. Nah, kalau menurut saya ini 5 juta lebih nih, ya. Ya. Kira-kira mungkin di atas 5 juta. Kemudian cara mengetahui harga komponennya gimana? Dikira-kira apa kita cari tahu satu persatu sesuai mereknya gitu ya? Cari tahu sesuai mereknya. Mau tahu caranya apa enggak? Kalau mau dilanjut, kalau enggak ya selesai. Coba kita lihat harga CPU di marketplace. Nah, ini contohnya. Ternyata ada yang harganya 6 juta sampai 8 jutaan. Ini ada yang sampai 17 juta. Kira-kira yang membedakan apa kok harganya mahal? Nah, spesifikasinya ya. Nah, tergantung kualitas dari komponen-komponen yang digunakan. Seumpama kalian nanti merakit sendiri ya, ini tolong dibantu menjawab, ini ada yang kecil bingung. Tabungannya itu 5 juta, kira-kira dapat PC gaming apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat ya? Iya. Mbak, dapat apa enggak Mbak kira-kira Mbak? Dapat? Kalau dapat berarti kamu nanti membantu menghitungkan, nah, membantu mencari kira-kira harga komponennya berapa saja. Ada sudah PC gaming komplit harganya 4.760.000, itu sudah full set. Tapi nanti kan kita belum tahu spesifikasinya ya, komponennya apa saja. Nah, untuk menghitung berapa biaya produksi, maka terlebih dahulu harus tahu elemen-elemen biaya produksi. Dan bakunya nanti berapa, biaya tenaga kerja berapa, kemudian biaya overheadnya berapa. Nah, kita harus tahu itu dulu elemen-elemennya. Nah, ini ya, tadi pertanyaannya ya, ingat-ingat ya, biaya bahan baku yang pertama itu elemen biaya produksinya, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, belum, tak lanjutkan. 3 komponen tadi diingat-ingat. Contoh biaya bahan baku untuk merakit sebuah CPU, komponennya yang pertama untuk SIM, kemudian terus kemudian biaya tenaga kerja untuk upahnya. Contohnya kalau merakit CPU butuh tenaga kerja yang namanya teknisi. Kalian tahu teknisi, bukan tukang reparasi, beda ya, bahasanya itu teknisi, bahasa komputer. Butuh upah teknisi untuk merakit CPU nanti, karena bukan cuma merakit tapi juga harus menginstal, install ulang, install programnya. Tidak belum diinstal programnya belum bisa digunakan. Caranya menghitung seperti ini, upahnya itu dikalikan jam kerja. Selanjutnya biaya overhead pabrik itu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja. Contoh, install ulang butuh biaya apa tidak? Butuh software asli ya, programnya harus beli, tenaga kerjanya juga harus digaji, beli upah. Kemudian biaya listrik. Jadi biaya overhead pabrik untuk merakit CPU antara lain biaya install program software,
dan biaya listriknya. Harga pokok produksi. Nah, semua biaya yang dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai. Mengubah bahan baku jadi produk selesai. Ada elemennya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik. Cara menghitungnya, metode harga pokok penuh full costing, tinggal menjumlahkan ya, ingat ya, tinggal dijumlahkan bahan baku, tenaga kerja, overheadnya nanti ada tetap atau variabel berubah-ubah, nanti dijumlah ketemu harga pokok produksi. Tinggal menjumlah semua biaya. Nah, kalau yang variabel costing, cuma di sini biaya overheadnya biaya variabel. Itu harga pokok variabel. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel, nanti ketemu harga pokok produksi. Nah, sekarang silakan bertanya, mesti ada yang bingung. Lalu bertanya apa itu? Itu ada istilah ya. Mengapa mereka? Saya ulangi ya. Rasulullah SAW bersabda, mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Hanyalah obat ketidaktahuan atau kebodohan adalah bertanya. Riwayat Abu Daud nomor 396. Dinyatakan sahih oleh Syekh Abdul Syekh Al-Albani. Jadi kalau kalian tidak tahu, ya bertanya. Ya tidak silakan yang mau bertanya. Enggak? Jadi bertanya. Jari ya? Ya. Caranya menghitung harga biaya bahan baku. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan hitung jari. Ya. Dengan cara harga bahan baku dikali jumlah yang dibeli. Dengan cara harga bahan baku dikalikan jumlah yang dibeli. Sudah jelas, Mbak? Jelas. Nah, jadi jumlahnya yang dibeli berapa? Nanti dikalikan seumpama harga motherboardnya 2 juta, belinya cuma 1 ya dikalikan 1 saja. Kalau belinya 5 dikalikan. Nah, sebelumnya coba ini saya perlihatkan seorang siswa SMA itu menabung supaya dia mau dapat dia kepingin punya sebuah PC. Nah, meskipun merakitnya itu dia harus menabung. Nah, komponennya juga ada yang second, nggak asli semua. Nah, coba diingatkan ya. Yang keren banget dari Teddy di Tegal, dia sekarang masih kelas 12 SMA, mulai menabung diskonnya dari kelas 10. Sekali menabung 10.000 sehari selama 2 tahun, walaupun nabungnya nggak tiap hari, dan akhirnya terkumpul uang untuk merakit PC namanya. Ada cerita keren nih dari bapaknya Mas Teddy. Jadi uangnya itu cuma cukup buat rakit PC aja. Selanjutnya diskusi kelompok. Nanti saya berikan lembar kerja peserta didiknya. Tak bagi dulu, nanti silakan dibaca dulu. Jadi meskipun ini kelompok, dikerjakan bersama-sama, nanti bukan pikiran, tapi semuanya tetap mengerjakan, ya, biar tidak menganggur. Dan setelah ini saya jelaskan cara mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama nanti ditulis nama kalian, ya, absen kelas, kemudian nanti nama kelompok ditulis semua namanya saja. Kemudian nanti kalian bekerja sama menyelesaikan soal kasus, menganalisis dan menghitung harga pokok produksi.
Setelah tadi menyelesaikan, kemudian nanti presentasi dan diberikan tanggapan. Caranya mengerjakan, baik di halaman selanjutnya. Soalnya, hitunglah harga pokok produksi sebuah CPU yang akan kalian rakit dalam proses pembuatan prototipe produk. Yang harus kalian kerjakan yang pertama, melakukan pencarian di marketplace untuk mengetahui harga bahan baku atau komponen-komponen CPU sesuai dengan spesifikasi yang kalian inginkan. Maksimal nanti biaya bahan bakunya 5 juta sesuai tadi ya, 5 juta bisa dapat apa tidak. Kalian tadi kan bilang bisa, bisa dapat CPU. Nah, jadi kalian membuatnya di bawah 5 juta rupiah. Kemudian nanti menghitung berapa biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, upahnya berapa nanti untuk merakit. Kemudian nanti biaya overhead pabriknya berapa. Nah, setelah itu baru nanti dijumlah ketemu harga pokok produksi 1 unit CPU. Sampai sini aja yang mau ditanyakan. Ya, silakan itu bisa dibuka komputernya ya untuk browsing. Buka enggak? Ya, silakan untuk browsing. Cari spesifikasinya berapa yang kamu butuhkan, speknya yang seperti apa. Nanti waktunya kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan seperti biasa ya. Kalau belum jelas silakan ditanyakan. Nah, mau pilih versi yang harga berapa? Yang mahal hitam menggelora, hitam sampai hati. Itu pas bagus, gua percaya aja. Mereknya ditulis ya. Boleh. Warna hitam. Satu. Ya, Mbak. Ya, besar. Mbak. Kamu yang berapa kamu? Nah, ditulis itu ya. Sambil kalian mengerjakan itu saya like.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Putra Pratama. Saya Hanis Yajasa. Saya Dimas Ujat Firmansyah. Kami akan mempresentasikan lomba menghitung biaya produksi untuk perakit 1 unit CPU yang akan kami buat. Langkah pertama, menghitung biaya bahan baku. Berdasarkan harga di beberapa marketplace, satu motherboard seharga Rp450.000. Jadi total biaya bahan baku adalah Rp4.727.000. Langkah kedua, menghitung biaya tenaga kerja. Langkah keempat, menghitung harga pokok produksi. Lalu biaya produksi dari yang pertama yaitu biaya bahan baku berjumlah Rp4.727.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung Rp50.000 dan biaya overhead pabrik Rp530.000. Jadi harga pokok produksi adalah Rp5.307.000. Harga tersebut adalah uang yang harus dikeluarkan untuk merakit 1 unit CPU yang akan kami buat. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, maka akan kami jawab. Silakan, Mbak. Ya, tanya. Cara menghitung biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja. Cara menghitung biaya tenaga kerja adalah karena kami membutuhkan 1 orang teknisi dengan jam kerja yaitu 5 jam. Kami memberikan upah per jamnya Rp10.000. Jadi jika 10.000 dikalikan 5 sama dengan Rp50.000. Sudah jelas, Mbak? Jelas. Ada lagi? Tadi perhitungannya sudah benar apa belum? Coba dilihat. Bawa Pol. Benar ya? Kalau begitu kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditemukan NKPD-nya. Meskipun tugas kelompok, tapi semuanya tetap mengerjakan. Jadi tidak ada yang menganggur menghitung. Tadi juga ada yang mencari perhitungan sendiri, boleh. Mencari spek-spek komponennya beda-beda, boleh. Yang pertama tadi kesimpulannya, untuk menghitung biaya produksi suatu produk, maka terlebih dahulu harus tahu apa saja elemen-elemennya. Ya. Elemen-elemennya tadi apa saja? Bukan? Biaya overhead pabrik. Sebelum biaya overhead pabrik, yang pertama biaya bahan baku, kemudian Biaya tenaga kerja langsung. biaya tenaga kerja langsung, terus Biaya overhead pabrik. biaya overhead pabrik. 3 itu ya? Nah, 3 ini. Itu untuk menghitung 1 CPU tadi. Caranya menghitung dengan menjumlahkan semua elemen, ya, dijumlah semua elemen biayanya dijumlah semua. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Saya ulangi ya. Kita harus tahu dulu elemen-elemen biaya produksinya apa saja, dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Kemudian nanti dijumlah semuanya. Ini membutuhkan ketelitian. Seumpama kalian tadi menghitung biaya bahan bakunya salah, dalam arti salah mencatat, kira-kira nanti menimbulkan kerugian ya? Kerugian ya, harusnya tadi 1 juta kamu tulis cuma 100.000, kamu rugi berapa? 900.000. Harusnya pokok produksi CPU tadi
Kemudian dalam presentasi membutuhkan keberanian dalam berbicara, mengemukakan pendapat. Jadi belajar berbicara di depan umum. Tadi masih ada malu-malu ya, baca sendiri belajar. Nah, jadi memang harus dilatih. Keberanian dalam berbicara itu butuh latihan, butuh langsung bisa. Saya dulu juga seperti itu. Latihan itu sesuai terbiasa. Selanjutnya saya kirim post test di WA Group. Nah, silakan dikerjakan. Enggak tak kirim linknya ya. Soalnya seperti ini. Post testnya yang dimaksud harga pokok produksi apa, tujuannya, elemennya, dan cara menghitungnya. Bisa dibuka Pak, coba dicek di grup kelasnya. Jangan lupa nanti dikirim ya. Pastikan sudah dikirim. Kasih nama, kemudian dikerjakan sejujur-jujurnya. Nanti kita belajar. Tinggal dicetak. Sangat baik cukup apa kurang. Pertemuan berikutnya ya, kita nanti mempelajari hitung harga jual. Tadi yang kamu hitung CPU-nya tadi, kalau mau dijual itu nanti harganya berapa? Itu ya, kamu kasih harga berapa? Nah, kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.